3 tahapan kewajiban puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan merupakan ibadah khusus umat Nabi Muhammad dan menjadi salah satu rukun Islam yang 5. Namun sebenarnya puasa Ramadan baru diwajibkan pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Syariat puasa Ramadan telah melewati beberapa tahapan, hingga kemudian menjadi wajib seperti sekarang. Ini sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, yang artinya, salat difardukan melalui 3 tahapan, dan puasa pun difardukan melalui 3 tahapan. H.R. Ahmad. Adapun tahapan-tahapan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kitabnya Ghayatul Ihsan. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau puasa 3 hari setiap bulannya selain puasa Asyura. Kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan melalui firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 183-184. Yang artinya, 183 wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 184 yaitu beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lainnya. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui. Qs Al-Baqarah 183-184. Pada mulanya orang yang menghendaki puasa, ia boleh puasa, dan orang yang tidak ingin puasa, maka ia memberi makan orang miskin sebagai ganti dari puasanya. Ini sudah mencukupi untuk orang tersebut. Kemudian telah SWT menurunkan ayat lain, yaitu ayat berikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Qiyas Al-Baqarah 185. Berdasarkan ayat di atas, Allah menetapkan kewajiban puasa kepada orang mukim yang tidak bepergian dan yang sehat, dan memberikan keringanan kepada orang sakit dan orang yang sedang bepergian, sedangkan memberi makan orang miskin bagi lansia yang tidak mampu lagi melakukan puasa masih ditetapkan. Pada mulanya, mereka masih boleh makan, minum, dan berkumpul jima dengan istri-istrinya selagi belum tidur. Tetapi apabila telah tidur, mereka dilarang melakukan hal tersebut. Lalu, ada seorang lelaki dari kalangan Ansyar yang dikenal dengan nama Syirmar. Dia bekerja di siang harinya sambil puasa hingga petang hari. Lalu ia pulang ke rumah dan salat Isya. Lalu ketiduran dan belum sempat makan dan minum hingga keesokan harinya dalam keadaan puasa. Kemudian Rasulullah SAW melihat dirinya dalam keadaan sangat kepayahan. Lalu beliau bertanya, "Kulihat dirimu tampak sangat payah dan letih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kemarin aku bekerja. Setelah datang ke rumah, aku langsung tidur hingga pagi hari. Dan aku dalam keadaan puasa." Jawab Syirmar. Diriwayatkan juga bahwa
sahabat Umar telah menggauli istrinya sesudah tidur. Lalu beliau mendatangi Nabi SAW dan menceritakan apa yang telah ia alami. Kemudian Allah SWT menurunkan Al-Baqarah ayat 187. Yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Ghayatul Ihsan fi Fadli Zakatil Fitri wa Fadli Ramadan. Beirut, Alimul Kutub, tahun 1985. Halaman 11-13. Walhasil, dari paparan di atas diketahui bahwa syariat puasa dalam Islam mengalami 3 tahapan. 1. Puasa Asyura dan puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Kemudian diwajibkan puasa secara opsional. Artinya boleh puasa Ramadan bila menghendaki, dan membayar fidyah bila tidak menghendaki puasa Ramadan. 2. Penghapusan opsi puasa dengan diwajibkannya puasa Ramadan bagi orang yang mukim dan sehat, serta menetapkan membayar fidyah atau memberi makan orang miskin bagi lansir yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa Ramadan. 3. Kebolehan makan dan minum sepanjang malam, sebelum atau sesudah tidur, yang mana sebelumnya orang yang tidur malam sebelum makan, maka wajib baginya melanjutkan puasa sampai hari berikutnya. Adapun sebab kebolehan dan diringankannya adalah peristiwa yang dialami sahabat Ansyar yang bernama Syirmar dan sahabat Umar bin Khattab, sebagaimana penjelasan di atas. Wallahu alam bisyawab. Dilansir dari NO Online oleh Ustaz Muhammad Hanif Rahman, Kadim Mahat Ali Al-Iman Bulus, dan pengurus LBMNU Purworejo.